bersekolah, karena bersekolah itu melukis masa depan. Semua siswa-siswa tetap semangat bersekolah karena bersekolah itu melukis masa depan. Jangan lupa like, komen untuk kanal Bu Guru Nova ya. Kali ini Bu Guru Nova akan memberikan kamu materi tentang majas. Nah, ini adalah perbedaan antara bahasa lugas dan bahasa majas. Selamat mengikuti ya. Majas perbandingan. Ada alegori, metafora, metonimia, hiperbola, litotes, totem pro parte, pars pro toto, eufemisme, dan personifikasi. Berikutnya ada majas sindiran. Kita ambil saja yang sering muncul ya. Ironi, sarkasme, dan sinisme. Selanjutnya, majas penegasan. Pleonasme, repetisi, aliterasi, dan asonansi. Nah, Ananda Ibu sekalian, kita lihat pengertian dari majas perbandingan ya. Yang namanya perbandingan, pastilah dia itu akan membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Maka muncullah beberapa di antaranya majas-majas berikut ini. Majas perbandingan alegori. Alegori ini sebetulnya sedikit berbeda dengan simile ya. Cuma simile tidak Ibu munculkan di sini. Paling tidak dengan penjelasan ini kamu bisa lebih paham. Alegori itu bisa kita temukan jika kita membaca kisahnya, jadi lebih berbentuk wacana. Kalau untuk simile itu perbandingannya secara langsung, juga menggunakan kata depan umpama, bak, seperti, bagai. Tapi untuk simile dia ditemukan dalam kalimat. Kalau alegori ditemukan dalam bentuk paragraf atau kisah. Kita lihat di contohnya ya. Wajahnya Bak Rembulan 14. Ini adalah perbandingan langsung dan ini adalah contoh dari simile. Untuk yang kedua, hidup itu seperti roda berputar. Ini bisa muncul di wacana yang lebih panjang atau berbentuk paragraf. Jadi kita bisa memperluasnya lebih luas lagi, bagaimana sih hidup itu yang seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Cukup mudah dipahami bukan? Bagaimana Anda Ibu? Bisa kita lanjut lagi? Ya, simile dan alegori beda-beda tipis. Kita hanya perlu jeli untuk membedakannya. Apakah dia hadir dalam kisah berbentuk paragraf ataupun dia hanya hadir sekedar kalimat membandingkan secara langsung saja. Oke, kita lanjut ke metafora. Ini meta ya. Meta itu memindahkan, menganalogikan dua hal yang berbeda. Jadi dia seolah-olah sama nih, memiliki sifat yang mirip gitu. Misalnya ini tadi Raja Siang. Raja Siang itu menusuk-nusuk kulitku. Raja Siang di sini maksudnya adalah matahari. Jadi yang dimetaforakan, dipindahkan adalah matahari. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya ya. Anak itu kutu buku. Seseorang yang hobinya dengan buku, tidak lepas dari buku, bisa kita metakan menjadi seseorang yang kutu buku.
Majas berikutnya, metonimia. Ini menyatakan merek ya. Contohnya, aku terbang bersama Garuda. Artinya dia bukan terbang dengan burung, tetapi dengan pesawat terbang. Begitu juga contoh yang berikutnya, ia sedang duduk di dalam Nissan Pak Kades. Nissan di sini bukan kuburan ya, melainkan mobil yang bermerek Nissan. Oke, selanjutnya paling sering nih, hiperbola dan litotes. Hiper itu artinya berlebihan. Litotes itu merendahkan diri. Kalau kita lihat contohnya, tulisanmu seperti cakar ayam. Artinya tulisannya itu tidak bisa dibaca. Hanya saja agak berlebihan, dia mengibaratkan dengan cakar ayam. Begitu juga dengan litotes. Singgahlah ke gubukku, padahal sejatinya rumahnya seperti istana. Lanjut ya, ini totem pro parte dan pars pro toto. Totem sebagian untuk keseluruhan, pars pro toto sebagian untuk keseluruhan. Kemarin SMP 1 atau Pulau Panjang menjuarai pertandingan sepak bola di Serasan. Artinya bukan SMP-nya yang memenangkan, tetapi klubnya atau timnya. Begitu juga kebalikan dari pars pro toto. Dia tak tampak batang hidungnya sampai sekarang. Bukan batang hidungnya saja ya, tetapi memang orang yang seutuhnya yang dimaksud, sebagian untuk keseluruhan. Bagaimana Ananda? Seru bukan? Ya, belajar majas memang seru. Apalagi kamu bisa menciptakan majas-majas yang lainnya. Kita lanjut ke eufemisme dan personifikasi. Eufemisme ini memang ungkapan halus ya. Contohnya, nenek telah berpulang ke rahmatullah. Meninggal dunia dieufemismekan, dilembutkan dengan kata rahmatullah. Personifikasi itu memersonkan atau menghidupkan benda mati. Contohnya nyiur ya, di sini nyiur ya maksudnya. Nyiur melambai-lambai. Mana mungkin kelapa itu punya tangan, tapi di sini diibaratkan pohon kelapa itu memiliki tangan. Jadi seolah-olah kalimatnya dibuat dia melambai-lambai. Nyiur melambai-lambai. Kita beralih ke majas berikutnya, ironi. Menyembunyikan fakta atau mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Contohnya, suaranya merdu sekali seperti kaset kusut. Jadi ironi ya, tidak sesuai yang sebenarnya. Beda dengan sarkasme, ini lebih sindiran juga tapi lebih kasar. Benar wajah kamu sampai bisa disendoki bedaknya. Ini saking mengibaratkan bedaknya itu tebal gitu ya, bisa dikorek dengan sendok. Jadi ini memang lebih kasar lagi ya, pedas untuk sarkasme. Oke, kita lanjut ke berikutnya, sinisme. Ini lebih ke mencemooh atas ide atau pemikiran seseorang. Kamu sudah pintar bukan? Kenapa masih bertanya padaku? Dia itu mencemooh ya. Sinisme aja, sinis aja. Itu dia, sinisme. Baik, kita lanjut ke pleonasme dan repetisi. Pleonasme ini untuk memberikan ketegasan atau memperkuat dan terkesan memang berlebihan. Dia turun ke bawah. Kalau turun pasti ke bawah. Hanya saja dia ingin memberikan penekanan sejelas-jelasnya, maka ditambah kata bawah. Begitu juga dengan contoh yang kedua, silakan maju ke depan, ditambah kata ke depan untuk menegaskan tidak hanya sekedar maju atau memperjelas maju ke depan gitu, bukan berdiam diri saja gitu ya. Sementara untuk repetisi ini pengulangan, baik itu kata ataupun frasa, klausa ataupun kalimat. Contohnya ya, kita lihat. Saat ini, sekarang ini, saya akan berhenti peduli padanya. Yang diulang adalah kata ini. Contoh yang berikutnya, dia yang aku tunggu, dia yang aku nanti. Nah ini klausa. Dia yang aku,
dia yang aku. Diulang kembali, repetisi. Oke, masih ada ya, aliterasi dan asonansi. Ini majas pengulangan konsonan dan pengulangan vokal. Masih bisa kan membedakan antara vokal dan konsonan? Kita lihat aliterasi konsonan. Deru, debu, serutkan langkah. Ada konsonan de yang diulang ya, pengulangan. Hitam, kelam, kelabu, dunia luar. Nih ada huruf K atau ke yang diulang kembali. Itu contoh dari aliterasi. Beda dengan asonansi, itu pengulangan majasnya itu pengulangan vokal. Bukan beta berbuat baru, hanya terlihat ungu karena semua tampak ambigu. Ya, banyak ya yang bisa kita korek. Ada gabungan literasi dengan asonansi, dia saling berbarengan. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Pelajaran majas tentunya akan sangat menyenangkan sekali, apalagi kita bisa memasukkan ke dalam tulisan-tulisan ataupun ketika membaca sebuah tulisan fiksi ya. Iya, memang untuk penjelasan kali ini ibu gambarkan atau ibu bagi ke dalam 3 majas saja, yakni majas perbandingan, sindiran, dan penegasan. Penegasan ini disebut juga dengan pengulangan ya. Sebetulnya ada satu lagi, pertentangan, tapi itu tidak terlalu bermasalah karena pendapat para ahli ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 4. Tapi pada prinsipnya yang di dalam tabel ini adalah majas-majas yang sering dipakai gitu. Selamat memahami dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Dukung kanal ini. Assalamualaikum.